Halo, ini adalah momen spesial di mana ketika kalian lihat video ini adalah pas di hari H, bukan hari H sih, tapi memang sedikit agak panjang dikit untuk waktunya. Ini adalah Xenia all new Xenia terbaru. Jadi memang benar-benar beda dibandingkan sebelumnya, beda jauh, beda konsep, beda apapun. Di video ini saya akan menjelaskan detail mengenai Xenia all new Xenia tipe R 1.5. Kemudian di channel ini juga kalian akan melihat beberapa fitur sama beberapa ulasan tentang semua tipe dari all new Xenia. Oke, sebelum melanjutkan ke video saya selanjutnya, jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share jika saya upload video-video terbaru mengenai Xenia terbaru. Kalian bisa langsung menyaksikan dan muncul di notifikasi utama. Yuk, inilah all new Xenia. Oke, saya akan mulai menjelaskan mengenai kenapa sih mobilnya itu jadi seperti ini. Jadi di awal saya akan menjelaskan mengenai konsepnya dulu sama beberapa fitur yang ada di mobil ini. Yang saya mulai dari yang pertama mengenai tampilan depan. Jadi tampilan depannya ini kalau kalian lihat itu lampunya dia mengecil, bahkan lampunya ini cenderung sedikit agak ke bawah. Beda sama mobil-mobil yang sebelumnya itu yang seperti ini. Tapi ini justru masuk ke dalam yang bagian bawah. Kalau yang mobil-mobil Daihatsu yang lain itu kebanyakan yang bagian bawah itu ke depan. Ini adalah tampilan nyala dari headlamp all new Xenia, di mana benar-benar LED, sipit banget, tapi benar-benar terang di malam hari. Jadi meskipun kecil, tapi ini benar-benar keren banget untuk tampilan dari headlamp. Headlampnya ini full LED, meskipun Xenia juga dia udah pakai LED juga, jadi membuat perawatan aki menjadi lebih hemat ke depan. Terus kemudian di lampunya ini, karena ini tipe R 1.5, jadi di dalamnya sini ada pelepit yang warna merah atau aksen warna merah. Jadi khusus untuk 1.5R, headlampnya itu sangat berbeda dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain. Terus kemudian fog lampnya, jadi fog lampnya sedikit dinaikkan dibandingkan ke bawah. Kenapa? Karena fog lamp kalau sedikit ke bawah kena lumpur nanti nggak bisa dilihat. Jadi sedikit di atas, ya terjangan model apapun kena jalan berlumpur itu ini nggak keganggu. Fog lampnya tetap warna kuning karena mengutamakan keamanan, di mana warna kuning berfungsi untuk memecah kabut karena lampu utamanya dia juga udah pakai warna putih. Terus kemudian desain dari garisnya, jadi ini sedikit ke atas. Desain ini membuat mobil ini semakin tegas dan berkarakter. Fog lampnya, jadi di sini seperti ada belokan di sini karena mengikuti karakter dari depan. Tuh, terus kemudian di bagian grill. Kalau kalian lihat mobil Xenia sebelum-sebelumnya atau mobil Daihatsu yang lain, grillnya ini itu lurus. Tapi dengan konsep dari Xenia all new Xenia terbaru ini, karena konsepnya adalah sporty. Jadi konsep sporty di sini benar-benar kelihatan banget, karakter sportinya kelihatan. Di sini untuk grillnya itu pakai heksagonal, bukan garis-garis seperti biasanya seperti di mobil dari yang lain. Jadi ini memang keren banget. Terus kemudian di atasnya grill yang heksagonal ini, sedikit heksagonal ya, bukan benar-benar heksagonal. Di atasnya ini grill warna hitam plus di sini ada pelipit merah atau aksen merah. Aksen merah ini membuat seakan-akan antara karakter dari lampu depan sama lampu depan kanan sama ke kiri itu menyambung jadi satu. Jadi bener-bener karakternya tegas, sporty banget, dan ini warna merah interiornya. Kenapa itulah yang jadi warna merah. Kemudian airdampnya, di sini ada airdampnya sangat besar ya, membuat jadi nggak hanya besar ini buat apa ya istilahnya, nggak hanya cuma buat gaya-gayaan, tapi dengan besarnya airdam ini itu membuat mobil atau mesin mobil itu semakin cepat dingin. Jadi desain dari grillnya ini memang bener-bener tegas banget, sporty banget. Terus kemudian karena ini adalah tipe R ADS, jadi di sini ada tambahan body kit. Jadi di sini kelihatan ada tambahan body kit di sini, membuat mobil ini bener-bener sporty. Jadi
kelihatan bener-bener tegas banget, berkarakter, sehingga mobil ini layak untuk kalian beli. Di depan sini karena dia pakai kamera di semua sisi, untuk pakai lebih enak, jadi di sini ada tambahan kamera selain di sisi samping kanan, samping kiri, sama belakang. Untuk tampilan kap mesinnya, jadi kap mesinnya ini di sini ada lekuan, bisa kalian lihat di sini lekuannya, terus kemudian di sini bener-bener rata, jadi membuat semakin sporty mobil ini, jadi sesuai konsep dasarnya. Jadi saya tegaskan di sini bahwa antara Xenia sama Avanza itu benar-benar beda konsep, bukan hanya beda muka. Kalau yang sebelumnya itu cuma di beda bumper aja, tapi versi dasarnya sama. Tapi kalau untuk Xenia ini memang di konsep sebagai benar-benar mobil yang sporty banget. Jadi secara tampilan grill, secara tampilan lampunya, body kitnya, terus fog lampnya itu juga benar-benar sangat keren. Yuk kita mulai dari sisi samping. Jadi sisi samping kalau kalian lihat di sini itu bener-bener garisnya itu tegas dari depan ke belakang, sehingga membuat mobil ini bener-bener berkarakter, asli berkarakter. Jadi tarian garisnya mobil ini itu dari depan, dari headlamp itu langsung ke belakang menuju ke stop lamp atau tail lamp. Beda dengan mobil-mobil yang lain, di mana mobil-mobil lain itu garisnya itu terputus, jadi membuat mobil ini konsepnya itu nggak jelas. Tapi dengan All New Xenia ini konsepnya bener-bener jelas banget dan sangat berkarakter. Itu dari sisi garis. Kemudian untuk spakbornya, jadi memang ini dibuat spakbornya antara depan sama belakang itu memang dibuat bener-bener berotot, jadi membuat mobil ini sportinya dapat, powerfulnya juga dapat, kesannya itu kesan-kesan yang mewah dan luar biasa. Jadi nggak salah ketika kalian pilih mobil ini. Terus kemudian untuk velgnya ini yang sedikit unik, di mana velgnya dikasih sentuhan dengan garis 3D. Salah satunya adalah di sini. Jadi velgnya selain tutun, nggak hanya velg yang cuma standar ya tutun aja, tapi di velgnya All New Xenia di sini ada dimodif juga atau dibikin sebuah desain, di mana desainnya ini di dalamnya ini juga ada lekuk-lekuannya. Jadi dibuat bener-bener karakter sportinya itu dapat, dan ada efek 3D-nya di situ. Itu dari velg. Kemudian dari spion. Jadi spionnya ini sangat unik, di mana untuk mobil-mobil Daihatsu sebelumnya itu spionnya ini, kupingannya itu selalu nempel di sini. Tapi di All New Xenia ini bener-bener beda banget, di mana kupingannya itu ditempelkan di bodi, bukan di samping sebelah sini. Itu yang pertama, sehingga kesannya mobil ini bener-bener MPV banget, karakter tegasnya juga dapat, sportinya juga dapat. Spionnya ini sama mengadopsi punya Xenia, punya Terios juga, dan punya Ayla juga. Jadi di sini udah bener-bener berotot banget untuk spionnya. Dan spion ini juga sudah dilengkapi dengan auto retract. Jadi ketika kita pencet kunci buat ngunci, di sini tuh juga bisa tutup sendiri. Selain dilengkapi dengan electric mirror. Ini karena ini tipe R1.5, dia juga dilengkapi dengan Around View Monitor. Di sini ada kameranya, jadi persis sama kayak Terios. Kemudian untuk panel di atas ini, tetap Daihatsu langsung menyematkan sebuah talang air. Jadi talang airnya ini benar-benar slim. Jadi bukan seperti talang air yang aftermarket. Jadi di sini benar-benar slim, disesuaikan dengan garis dari lekuan mobil dari depan sampai belakang, dan ada tulisannya Xenia. Jadi fungsinya talang air ini adalah ketika kita nggak pakai AC, tapi kita butuh udara luar, dan ketika hari hujan air nggak bisa masuk, tapi udara luar masih bisa masuk. Itu adalah fungsi dari talang air. Di sisi samping juga ada improvement dari Xenia, di mana untuk handle-nya itu menyesuaikan dengan garis tegas dan karakter dari All New Xenia sendiri, di mana garis tegasnya itu memanjang dari depan ke belakang, dari lampu depan sampai lampu belakang. Jadi kelihatan banget di sini, garis tegasnya juga dapat, dan di sini juga ada sensor sentuh, di mana kalau kita tekan seperti ini itu bisa langsung dibuka sama ngunci. Selain dibekali dengan keamanan untuk kunci manual. Jadi cukup pakai remote start stop engine, ini berfungsi ketika bener-bener kuncinya itu nggak bisa dibuka, dan untuk membuka mobil ini harus pakai anak kunci yang udah disematkan di remote tersebut. Tapi tetap untuk starternya harus pakai start stop engine, tidak bisa pakai kunci.
Karena mobil ini adalah all new Xenia tipe ADS, dimana di bawahnya itu sudah ditambahi dengan body kit atau sidecar, dimana ada tulisannya ADS plus ada pelipet aksen warna merah. Nanti saya jelaskan kenapa kok di varian itu ada varian ADS dan gimana kalian menentukan antara pilih yang biasa atau yang varian ADS. Ubahan lagi yang menarik adalah di garis dari pilar 2 sama pilar 3, dan ini kita anggap sebagai pilar 4, dimana di generasi sebelumnya di sini kepotong garis begini, jadi tidak ada sambungan. Ini kenapa kok dibikin begini? Jadi konsepnya adalah satu, karena sporty dan berkarakter, mobil ini dibuat seolah-olah atapnya itu floating. Jadi fungsinya adalah seperti itu, dimana di sini itu antara sisi atas sama sisi bawah itu dipisahkan oleh trim warna material. Jadi membuat mobil ini semakin luar biasa. Untuk bagian belakang saya mulai dari atas dulu, dimana untuk atas dia sudah dilengkapi dengan antena shark fin. Ini beda dengan tipe-tipe yang nantinya akan saya review. Jadi khusus untuk 13R sama tipe yang lain yaitu 15R, 13R itu antenanya sudah shark fin sama 1.3X. Untuk tipe yang paling bawah itu dia antenanya bukan shark fin. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Terus kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan spoiler, cuma spoilernya ini benar-benar sudah menyatu dengan body, jadi bukan bongkar pasang. Jadi meskipun kalian beli tipe apapun sudah ada spoilernya juga. Plus kemudian di sini juga sudah dilengkapi biar mobil ini benar-benar aerodinamis, akhirnya di sini ditambahi tambahan spoiler. Jadi ini juga menyatu dengan body, jadi membuat arah angin aerodinamis itu langsung kebuang ke belakang tanpa melewati garis kaca. Itu yang membuat mobil ini kenapa jadi satu-satunya mobil yang paling efisien. Terus kemudian hal yang paling unik lagi adalah di wipernya. Jadi wipernya ini langsung menempel pada kaca. Beda dengan mobil-mobil DHC yang lain, dia nempel di bodi. Khusus untuk all new Xenia dia menempel di kaca. Dan itu usapannya luar biasa. Terus kemudian untuk stop lampnya, jadi stop lampnya ini sudah LED smoke semua tipe. Jadi di sini ada garis kecil, ini lampu remnya. Untuk lampu mundur sama lampu rating pun yang luar biasa lagi adalah sudah LED, jadi bukan pakai bohlam lagi. Seperti konsep bahwa mobil ini sporty, berkarakter dan tegas, maka stop lampnya ini ya dipakai bener-bener tipis, tapi nyalanya luar biasa. Di tengahnya sini dilengkapi dengan garnish ya, untuk membuat menyambungkan lampu kanan sama lampu kiri, sama kayak yang di depan tadi menyambungkan lampu sisi kanan sama lampu sisi kiri. Jadi bener-bener aura tegas, aura sportinya itu bener-bener dapat lewat lekuan garis yang tanpa terputus sekalipun. Setelah tampilan lampu belakang, lampu kota, kelihatan banget bahwa garisnya bener-bener tegas. Di sisi situ juga sudah ada lampunya, situ juga ada lampunya, jadi full pakai LED semua. Ini adalah contoh dari nyala LED dari all new Xenia tipe R 1.5. Terus hal unik lagi adalah di sini di plat nomor. Jadi plat nomornya ini sedikit kayak huruf A, bukan huruf V seperti biasanya. Jadi membuat mobil ini semakin karakternya itu benar-benar tegas. Terus kemudian tipe R itu sudah dilengkapi dengan sensor parkir belakang. Tulisan Xenia ada di sini, plus di situ ada penanda 1.5R. Sedikit ke bawah, mobil ini juga sudah selain dilengkapi dengan kamera belakang, juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Jadi untuk parkir mundur atau parkir atau apapun itu jadi lebih mudah dibantu sensor parkir plus kamera belakang. Karena ini adalah varian dari ADS, jadi di sini ada tambahan body kit. Jadi ini kesannya ada diffusernya yang kalian lihat di sini, dan itu keren, luar biasa. Ini ada tambahan body kitnya. Terus untuk mata kucingnya di sini bias, dan ini yang paling keren lagi adalah all new Xenia sudah dilengkapi dengan ini. Jadi bener-bener karakter sportinya itu kelihatan. Jadi lekuannya, tambahan aksennya itu bener-bener luar biasa. Oke, kita mulai dari door trim, saya buka. Adalah tampilan door trim dari 1.5R, di mana bener-bener hitam banget, plus di situ ada aksen silvernya, jadi kesan sportinya itu dapat. Desainnya, lekuannya ini warna material semua dan pabrik, dan ini sangat kuat dan mewah. Ini
Terus kemudian uniknya adalah di sini ada motif-motifnya. Jadi bener-bener karena memang desain material, tapi nggak bener-bener material, karena di sini ada motifnya, ini sama ini berbeda, sama motif ini juga berbeda. Terus kemudian garis tegasnya juga dapat. Di sini ada tombol electric mirror plus auto. Jadi kalau di setting auto seperti ini, nanti ketika dikunci spionnya itu nutup sendiri. Selain bisa digerakkan manual buka atau tutup. Kemudian sudah dilengkapi dengan power window lengkap sama pengunci, dan yang di sini itu ini benar-benar kelihatan buat menyanggah tangan, jadi berfungsi juga sekaligus sebagai armrest. Terus kemudian juga ada tempat penyimpanan 2 buah botol sama sampingnya, entah itu kalian buat nyimpan apapun. Terus kemudian ada speaker di bagian depan, di bagian tengah. Overall untuk door trim ini benar-benar kesan sportinya itu dapat, garis tegasnya, karakternya juga dapat. Yuk kita mulai ke interior. Saya akan jelaskan detail mengenai interior dari Rockie. Jadi secara konsep Rockie ini benar-benar ngikutin dari desain di NGA, dimana tampilannya untuk dashboardnya itu tipis. Jadi karakternya adalah huruf T. Jadi kalian lihat di situ, saya di samping kiri ke sisi kanan membuat sebuah garis buat tipis, plus huruf T-nya itu dari konsol box-nya, dari center clusternya itu kelihatan semua di situ. Yuk kita mulai detail di bagian dashboard. Untuk bagian atas ini seperti ini masih kaca biasa, furniture biasa. Terus kemudian ini untuk lampunya, jadi lampunya dibikin enggak jadi satu seperti ini, dibuka seperti ini juga bisa. Tapi ini biar benar-benar lampunya itu terfokus ke sisi mana. Kalau di sebelah penumpang kiri nggak ada, ya lampu nyalakan sebelah sini. Terus kemudian untuk spionnya jadi juga sudah dilengkapi dengan daynet ya, jadi anti silau untuk penumpang belakang. Kemudian yang di sini juga sebagai sun visor juga, jadi lebih enak. 1.5R juga sudah dilengkapi dengan tweeter, jadi membuat performan entertain mobil ini juga semakin nyaman. Terus dashboardnya juga sudah dilengkapi dengan airbag dan ada aksen warna merahnya. Jadi khusus 1.5R itu kesan sportinya itu dapat. Kenapa? Karena ada aksen merahnya, satu warna plus ditambah aksen merah. Bahkan untuk di kisi AC-nya pun itu juga dikasih merah, seolah-olah menyambung dengan sisi sebelah sini sama sisi tengah, menyambung ke center cluster, kemudian di sisi AC yang sebelah kanan. Kalian lihat dashboardnya, ini dashboardnya ini bener-bener panjang banget ya, jadi kacanya itu seolah-olah bener-bener melengkung. Dashboardnya panjang, membuat mobil ini semakin nyaman, beda sama versi sebelumnya. Jadi ketika kalian naruh barang di sini pun itu lebih aman dan lebih enak, nggak gampang jatuh. Tempat penyimpanan di sini juga ada. Ini model tarik ya, bukan mobil tombol, tapi ini model tarik. Di sini buat minum. Plus selain aksen warna merah, di sini juga ada, karena 1.5R juga sudah dilengkapi dengan karbon, motif karbon. Plus di sini ada tempat penyimpanan. Jadi untuk menyimpan barang pun nggak susah-susah untuk ditaruh di belakang atau di mana, cukup di depan sini juga bisa. Biasanya buat naruh HP atau naruh apapun, atau di atas ini juga bisa. Tipnya ini hal yang unik, tipnya dia pakai 9 inch dan floating, dan ini satu-satunya di tipe mobil kembar all new Xenia atau Avanza atau Veloz yang support Apple CarPlay sama Android Auto. Di video saya sebelumnya saya juga sudah menjelaskan gimana sih generasi Apple CarPlay sama Android Auto. Kemudian di bagian bawah, center cluster bawah yang tadi membuat huruf T, di sini ada kisi-kisi AC, dan memang benar-benar mobil ini cockpit style banget, jadi semua menghadap ke driver. Terus AC-nya juga sudah digital. Coba saya nyalakan. Ini ada tombol start stop engine, saya nyalakan aja dulu. Nah, ini adalah tampilan AC. Jadi AC-nya juga sudah digital, plus sudah ada fitur Max Cool di mana untuk mempercepat pendinginan biar lebih cepat. Terus ini juga ventilatornya, jadi benar-benar full digital, juga tidak pakai knob. Di bawahnya di sini sudah dilengkapi dengan tempat buat kartu e-tol, dimana ketika kita memakai pembayaran tol ini wajib diperlukan. Hal yang unik adalah di sini start stop engine-nya warna merah. Ini adalah di tempat penyimpanan, ini dalam banget nih, jadi jangan khawatir kalian kalau nyimpen barang jatuh segala macam, karena ini dalam banget.
Plus hal yang unik di sini adalah tidak disediakan dengan power outlet yang bulat, tapi langsung power outlet seperti ini. Jadi memang benar-benar mobil ini sesuai kebutuhan generasi terbaru dan benar-benar masa depan banget. Kemudian center clusternya juga ini sedikit agak tinggi ya. Jadi memang untuk mobil-mobil terbaru knopnya ini dibikin tinggi, membuat lebih nyaman ketika mau perpindahan gigi. Ada aksen silvernya di sini plus aksen chrome-nya di sini. Kebetulan ini adalah mobil all new Xenia R 1.5 manual. Terus kemudian center cluster selanjutnya yang memberuruti tadi adalah di sini ada handrem. Jadi mekanis itu selalu lebih bagus daripada electrical. Jadi Daihatsu mempertahankan sistem mekanis mengenai handbrake. Kemudian di sini ada power outletnya. Nah, ini yang kalian cari tadi. Jadi di power outlet justru ditaruh di belakang. Plus ini adalah armrest plus console box. Jadi armrest sekalian buat tempat penyimpanan. Jadi antara jarak armrest dengan knop itu benar-benar nyaman banget kalau mobil ini dipakai. Ini adalah tampilan dari speedometer all new Xenia terbaru. Jadi masih analog tapi udah dilengkapi dengan layar TFT 4. Meskipun nggak nyala, mobil ini juga sudah dilengkapi sensor di mana untuk pintu belakang tadi, karena mobil masih baru udah saya tutup pun masih kelihatan buka, berarti kurang rapat. Terus sisi sebelah kanan saya coba nyalakan. Itu adalah tampilan dari all new Xenia. Jadi benar-benar keren banget. Di situ juga sudah ada plus itu ada tanda garis miring dimana kuncinya benar-benar belum starter, jadi kita harus hati-hati. Tampilannya keren banget, iluminasi ketika lampu kota dinyalakan. Kalau lampu kotanya mati, tampilannya menjadi begini. Tapi kalau lampu kota dinyalakan, otomatis kondisi gelap, dia langsung redup. Jadi benar-benar untuk berkendara itu nggak silau, speedometernya sudah disesuaikan. Terus setirnya, jadi setirnya ini desainnya benar-benar desain sporty, keren banget, membuat huruf T juga, dimana di sisi kiri juga sudah dilengkapi dengan tombol pengaturan dari tip, plus ini enter pengaturan dari speedonya, layar TFT-nya. Jadi kalian bisa milih di sini ada pilihan kecerahan layar, ada pilihan waktu dan tanggal, pengaturan layar juga, alarm, set informasi tanggal, pengaturan kendaraan, pengaturan perawatan, dan perawatan oli. Jadi benar-benar remindernya di sini banyak banget. Terus karena sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, di sini ada tombol buat perintah suara lewat Siri untuk Apple atau lewat Google untuk Android Auto. Plus juga dilengkapi dengan telepon. Di sisi kanan juga sudah dilengkapi dengan tombol trip, di mana untuk melihat kilometer secara cepat. Airbagnya juga sudah ada. Ini juga keren banget, dimana ada aksen warna silvernya membuat mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan minum. Jadi nggak usah khawatir, cuma ini flat ya, tidak bisa dinaik turun. Cuma sekilas keren banget nih desain dari dashboard all new Xenia. Fitur lain dari mobil ini adalah juga dilengkapi dengan tambahan around view monitor. Jadi ketika parkir, maju atau mundur itu jadi lebih mudah. Nanti layar kameranya semua sisi langsung muncul di tip. Plus juga dilengkapi dengan air purifier. Di sini bisa di off kan, bisa di on kan. Jadi karena COVID, jadi benar-benar Daihatsu improvement banget mengenai kesehatan. Jadi dilengkapi dengan air purifier. Plus traction control juga ada, mau diaktifin, dimatikan juga bisa. Terus karena tipe ADS, salah satu tambahan selain dari interior adalah di sini sudah dilengkapi dengan karpet 3D. Jadi benar-benar keren banget dan rapi banget untuk mengenai mobil ini. Termasuk karpetnya juga diperhatikan oleh Daihatsu. Terus mengenai joknya, dimana joknya ini benar-benar bucket ya. Jadi benar-benar membuat tubuh ini membungkus tubuh. Jadi membuat pengemudi ini menjadi lebih nyaman. Plus karena tipe R, kesan sportinya dapat dengan di sini dikasih flipit warna merah. Bahkan jahitannya pun di sini. Nah, kalian kelihatan jahitannya pun juga dikasih jahitan yang warna merah. Bener-bener keren banget. Kesan sportinya dari eksterior dapat, dalamnya juga dapat. Plus tipe 1.5R juga sudah dilengkapi dengan naik turun mengenai joknya. Jadi kalau terlalu mode santai, mode sedan bisa diturunin. Tapi kalau mode bener-bener pengen ngebut bisa dinaikin. Jadi memang bener-bener tadi saya nyoba, nyaman banget mengendarai mobil ini dan sumpah kayak serasa naik mobil sedan. Tadi
Kita coba di baris kedua. Ini adalah door trim di baris kedua, secara konsep sama kayak yang di depan, dimana di sini motif antara atas sama bawah ini sangat berbeda, kontras. Jadi ini titik-titik, ini biasa. Terus kemudian di sini juga ada motif ya, dimana semua penyegaran dari door trim pun juga dibenahin oleh Astra Daihatsu. Ini ada tempat buat minum, terus ada power window, dan di sini benar-benar nyaman banget buat armrest. Di bawahnya ada tempat penyimpanan plus ada speaker di baris kedua. Untuk interior saya mulai dari AC. Jadi AC-nya bener-bener innova banget ya. Jadi bener-bener keren perubahannya, revolusioner. Dimana AC-nya ini tidak ada tonjolan atau sedikit pun mengikuti arah dari atapnya. Ini bukan air circulator ya, tapi ini AC. Ini pengaturan kanan kirinya, ini buat naik turunnya. Ini bukan air circulator, tapi ini benar-benar revolusioner, dimana untuk AC-nya pun mendapat ubahan ya, model baru. Terus kemudian ini pengaturan AC-nya, nah keren banget. Jadi benar-benar merubah pakem itu untuk lampunya. Dan untuk joknya makin sporty, nggak hanya di bagian depan, di baris kedua pun juga sudah dilengkapi dengan aksen warna merah, dan jahitannya ini juga berwarna merah. Jadi benar-benar keren. Hal yang unik lagi, perubahan revolusioner adalah di sini ada armrestnya. Baris kedua ada hal unik yang di jok baris kedua, dimana ini kalian kelihatan sempit ya, karena ini modenya maju banget, tapi bisa bener-bener slidingnya ini dalam banget dan panjang banget. Jadi beda sama sebelumnya yang cuma terbatas ya, tapi ini dalam banget. Jadi ini pun bisa digeser ya. Coba saya geser, turunkan armrestnya. Nah ini nggak bisa karena di sini ada penariknya, jadi ini harus ditarik dulu penguncinya, nah, baru diturunin. Coba ya, ini nggak bisa kalah tangan saya cuma satu, saya turunin dulu. Geser pun bisa seluas ini. Kenapa kok bisa digeser lebih panjang dan ke depan juga lebih panjang? Karena mobil ini juga dilengkapi dengan sofa mode. Nanti saya akan ilustrasikan gimana sih sofa mode itu membuat mengendara jarak jauh menjadi lebih aman. Ini adalah tampilan dari armrestnya, jadi memang keren. Di versi sebelumnya juga sudah tidak ada. Ketika kalian duduk di sini benar-benar nyaman banget, benar-benar serasa kayak tidur. Jadi sofa mode-nya juga kedukung dengan adanya armrest di bagian tengah. Jadi keren banget. Tangan kanan kiri disandari, jadi benar-benar sumpah nyaman banget mengenai all new Xenia terbaru. Mari kita menuju ke kursi baris ketiga, dimana di sini Daihatsu tetap mengadopsi one touch tambal, sekali sentuh dia langsung naik. Dan ini adalah konfigurasi dari kursi baris ketiga, jadi nyamannya nggak kalah, meskipun flat tapi ini juga keren. Dan joknya ini sedikit naik, membuat nggak capek kalau mau duduk di kursi baris ketiga. Overall secara kursi di baris kedua dan ketiga ini benar-benar nyaman banget, dan jangan khawatir untuk kursi yang baris ketiga pun kaki kalian tidak akan terlalu sempit, karena desain dari all new Xenia ini benar-benar mengutamakan kenyamanan kabin. Kita lihat bagasinya. Untuk buka bagasi nggak usah terlalu repot-repot karena di sini ada tombolnya, jadi dibuka. Nah, ini adalah tampilan bagasi dari all new Xenia. Jadi bener-bener beda banget karena memang penggerak roda depan di sini multifungsi banget mengenai storage-nya. Jadi ini joknya, tampilan material joknya ini juga bener-bener berkarakter banget, kuat banget. Dan ini ada tempat penyimpanan, ada lampu, plus jangan lupa di sini juga sudah ada tempat penyimpanan. Jadi kalau dulu Xenia yang lama untuk dongkrak, peralatan segala macam itu di bawah jok, sekarang ada di sini semua. Jadi lebih rapi, lebih bagus dan lebih kedap. Ini juga fungsinya sebagai peredam juga jika ada getaran atau ada kerikil masuk, karena di sini materialnya adalah material yang sangat kedap. Tuh. Jadi untuk storage dari bagasi belakang itu sama persis, volumenya dia bisa muat 4 galon sama seperti biasa, jadi tidak mengurangi sama sekali, justru malah ditambahi storage yang bagian bawah. Ada hal unik di sini, ini ada spare tire, jadi untuk buka ban serep jadi harus lewat sini. Uniknya lagi di sini sudah ditambahi penutup, jadi memang benar-benar sempurna banget untuk mobil Xenia yang paling baru. Ada yang tanya untuk jok belakang ini bisa flat apa enggak, karena ini adalah all new Xenia dan didesain untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, ini bisa flat.
Jadi sangat mudah banget, ini tinggal ditarik. Tampilannya menjadi flat dan bagasi menjadi lebih luas. Bahkan kalau kalian tiduran di sini pun ya itu enak buat anak-anak. Jadi bener-bener flat di sini, tidak seperti yang lama. Jadi luar biasa banget di sini. Di baris ketiga juga sudah dilengkapi dengan power outlet plus tempat untuk ngecas. Jadi selain bisa dipakai juga kalau kalian lagi istirahat bisa ditaruh di sini. Terus di bawahnya juga sudah ada tempat minum, kanan kiri juga. Jadi benar-benar mengakomodasi. Jendelanya juga benar-benar luas banget, dan headroomnya ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan Terios sebelumnya. Untuk mesin, kap mesinnya dibuka dari sini dulu seperti biasa. Jadi ini kelihatan gasnya tegas banget. Ini saya angkat dulu. Di sini ada pengamannya, jadi kalau mau buka biar lebih gampang. Ini adalah mesin dari All New Xenia 1.5R, dimana kapnya juga sudah dilengkapi dengan peredam, dan peredamnya ini benar-benar tebal. Jadi fungsinya adalah menahan panas dari dalam, menahan panas dari atas, sehingga cat itu tidak rusak. Ini mesin All New Xenia 1500, hampir mirip dengan punya Terios. Jadi benar-benar powerful, bertenaga. Terus kemudian ini akinya ini memang kecil, wattnya juga nggak banyak. Kenapa? Biar untuk perawatannya lebih irit, karena semua komponen electrical termasuk lampu depan dan belakang sudah memakai LED. Di sini juga sudah ada tambahan pengaman untuk kabel masanya. Dan jangan lupa mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD di semua tipe. Itu tadi ulasan saya mengenai All New Xenia 1.5R ya. Nggak seberapa detail, tapi ketika kalian ikutin channel video ini, maka kalian akan selalu mendapat update informasi terbaru, detail terbaru, fakta unik mengenai All New Xenia. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share. Jika ada informasi terbaru atau video terbaru dari saya, kalian akan dapat notifikasinya. Next, saya akan mencoba video selanjutnya untuk mereview dari All New Xenia tipe X. Jadi di sini kelihatan secara garis besar sama, cuma ada beberapa perbedaan di mana 1.5R, 1.3R dengan 1.3X. Yuk, tetap stay tune di channel.